Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Surah Al-Fatihah kagem Maulana Habib Lutfi, kagem Gus Yasin Maimun, kagem Umi Nyai Hajah Maftuhah Mandan. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa, sehat afiat, tetap iman Islam pinaringono barokah datang kula panjenengan sedaya. Bisiril asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Enggang kawula mulyakaken Ibu Nyai Hajah Nawal Arafah Yasin MSI, Ibu Nyai Hajah Sayyidah Basyirah beserta jajaran pengurus wilayah yang energik, yang cantik. Semoga khidmah kita Allah ridhoi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang sangat kami banggakan Ketua GMIH Batang, Masya Allah, yang sudah menerima kita sangat-sangat luar biasa dengan persiapan hanya satu kali pertemuan dan tidak pernah bertemu dengan Ibu Nyai Hajah Hamidah. Bahkan kita dari pengurus wilayah tidak bertemu dengan beliau Ibu Nyai Inayah, pengasuh pondok pesantren. Lewatnya Dumai. Ingkang kula mulyakaken Bapak Kiai Haji Ali Mas'ud dalah Ibu Nyai Inayah, ugi pengurus JMIH Kabupaten Banten. Jazakumullah ahsana jazakumullah khairan katsiran ingkang sampun pupuk menyambut kami semua. Alhamdulillah bisa menghadirkan beliau yang terhormat kula panjenengan sesarengan tabarukan datang beliau. Mugi-mugi kula panjenengan dados tiyang ingkang manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ibu Ketua GMIH atau yang mewakili dan sekretaris atau yang mewakili dari semua kabupaten kota se-Jawa Tengah ini yang hadir ada 33 kabupaten kota se-Jawa Tengah, hadir semua karena kota Tegal dan kota Magelang itu masih menyatu dengan kabupaten, sehingga alhamdulillah Jawa Tengah anggota terbanyak. Jawa Tengah mudah-mudahan memberikan barokah untuk kita semua, Al-Quran manfaat untuk semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke kota Mekah, jalan kaki keliling Ka'bah. Jadi kami subhanallah walhamdulillah. Betul. Moga JMIH sewilayah Jawa Tengah sudah waktunya kita halaqah.
Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini kula panjenengan sesarengan ngangsu kawruh sesuai dengan yang biasa kita menyanyikan bersama. Ini ya, Hafidhah berkarat Al-Quran mandiri bersemangat tinggi. Semangat. Rohnya ini di mana? Ini yang akan kita gali bersama-sama dengan beliau Ibu Nyai Hajah Nawal Arafah yang mungkin lebih akrab kita biasa memanggilnya dengan Ning Nawal Arafah. Kenapa? Karena usianya muda tapi ilmunya lebih murah. Beliau lahir di Cirebon tanggal 3 Agustus 1987. Ayo dilihat 87 kita mas, kita sudah ngapain ya? Kalau saya sudah sekolah sudah sekolah sudah. Ya Allah, beliau baru hadir. Masya Allah. Tapi kok nganu memang kayak ngomong kita ini terlihat tua ya di sini. Alamat rumah Jalan Rinjani nomor 1 Semarang. Tidak diragukan lagi. Suami pasti kita semua kenal ya, Gus Haji Taji Yasin Maimun. Putra 4. Niki pun kakak paten pun jama. Pokoknya duwe koloro niku mon jama berarti mlebetipun kata. Tapi alhamdulillah ibu-ibu JMIH itu 8 9, 10 pantes. Moga-moga putrane Hafidhah Hamilah sedoyo. Amin Allahumma amin. Moga-moga mundur saking mriki hasil meneh. Amin lho. Bukan jalannya apa kok. Beliau adalah Ketua Umum BKW Provinsi Jawa Tengah. BKW itu GOW. Sebenarnya ngomong ya BKW. Organisasi Wanita se-Jawa Tengah beliau ketuanya. Artinya beliau berada di tengah-tengah kita ini luar biasa. Sampai Yogiti, luar Yogiti. Beliau juga pengurus pusat. Artinya Ning Nawal ini hadir di tengah-tengah kita atas nama pribadi dan pengurus pusat. Udah loh nih. Masya Allah. Terus pokoknya kalian anggap saja ini turba. Apa turbanya ngomong kata beliau juga wakil ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Ini pasti karena istri dari wakil gubernur Jawa Tengah, pengasuh pondok pesantren Al-Anwar 4 Sarang Rembang. Riwayat pendidikan dibacakan betul. Ujama Syekh Ahmad Kaftaro Damaskus Syria. Jenengan tertulis sekolah ya. Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta, kemudian Magister Studi Islam UII Yogyakarta. Pengalamannya adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Alhamdulillah, dan saat ini adalah pemateri halaqah menguatkan sinergitas dalam mewujudkan hafidhah yang berkarakter Qur'ani, mandiri, bersemangat tinggi. Semangat JMIH. JMIH Jawa Tengah. Ini kita punya sendiri nih. Siap, sigap, kompak, istiqomah, lana. Siap, sigap, kompak, istiqomah, lana. Pokoknya Jawa Tengah harus kenapa? Anggota paling banyak, paling tua.
mengasah, kita mengasuh, kita menjadikan Al-Quran ini betul-betul teman kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua yang saya hormati, di kesempatan yang penuh barokah ini, mari bersama-sama kita dengarkan. Kalau sambutan dengan seksama, kalau ini dengan apa ya? Betul-betul disiapkan. Siapkan tempat kosong untuk mengisi nutrisi, untuk mengisi vitamin, mensuplai energi kita untuk semangat berjuang demi Al-Quran. Nikmatnya makan ikan bawal, dimakannya dengan lalapan. Kepada yang terhormat mengawal untuk halaqah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus shalihat, wa bidzikrihi tatanazzalu rahmat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، حضرات المحترمات وبنيي وبالخصوص بمدن أهل Ibu Nyai Hamidah selaku Ketua JMTH Kabupaten Batang, ugi Ibu Nyai Haja Saidah Basyiroh saking Semarang, panjenenganipun Ketua JMTH Provinsi Jawa Tengah atau Maulana Sihal Afiyah. Dan yang kami hormati Ibu Haja Siti Muawanah Demak, moderator yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Ibu Nyai Haja Siti Nur Kaisah Pekalongan, ini jeglek sangat nggih. Panjenenganipun niku mubalithah masyaallah. Swanten yang nggih mubalithah kondang. Swantenipun sampun merdu sanget. Jadi kula ingkang fals. Ingkang tansah kula mulyakaken Ibu Nyai Hajah Dr. Nafisah saking Banjarnegara, wonten Ibu Nyai Dr. Nafisah saking Rembang, panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Nur Farhati saking Blora, Ibu Nyai Hajah Siti Nurjanah Kendal, Ibu Nyai Hajah Iswah Grobogan, Ibu Nyai Hajah Umi Bariroh Kendal, Ibu Nyai Hajah Mubarakah Pekalongan, Ibu Nyai Hajah Rodotul Nasihah Batang, Ibu Nyai Hajah Liqah Sa'idah Sa'i Purworejo, Ibu Nyai Hajah Aini Mahmudah saking Jeporo, Ibu Nyai Hajah Fatmah saking Banyumas, ugi Sohibul Bait. Panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Nur Inayah, pengasuh pondok pesantren Darussalam Putri Batang, ugi sedaya ingkang rawuh pada halaqah pagi menika. Mudah-mudahan
Halakoh menika halakoh ingkang dipun ridhoni Allah. Panjenengan sami dados ahli Quran ingkang hafal tilawatipun. Kula punyai ingkang tansah kula mulyakaken. Ingkang pertama, sebelum kita membahas mengenai sinergitas, menika monggo katuan sareng-sareng raos syukur dumateng Allah mugi mawon panjenengan sami menika benjang saestu wedal madhep dumateng Allah menika madhep kanthi bertokohan ingkang saestu boten wonten panjenengan opeko dhateng hamil Quran menika mugi dados amal ingkang nyepati kula panjenengan. Shalawat salam kita aturaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi tansah pikantuk syafaatipun panjenengan. Kula punyai ingkang tansah kula mulyakaken. JMIH itu saya yakin sekali bahwa gerakan yang telah digencarkan oleh JMIH itu selalu saya rasa di luar nalar deh. Studionya gampang, studionya pun mereka insya Allah keberkahan nanti waktu nanti keberkahan pun nanti kalau panjenengan saya itu merasakan saya bukan hanya mengenai waktu 5 tahun belum genep ya, mereka sampun sudah bisa berkiprah bukan hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar Jawa, dan gerakannya itu betul-betul berkontribusi, betul-betul berdampak. Dan kalau atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu merasakan syukur, merasakan materi sangat banyak sekali sampun saestu dari Cina. Ketika kita berbicara mengenai hafidhah, mengenai hamilatul Quran, itu kita tidak hanya berbicara mengenai sinergitas, tetapi yang paling luar biasa yang harus menjadi komitmen kita bersama adalah bahwa ini kita pun dititipkan satu kekuatan besar yang ini bukan kekuatan biasa. Satu tisu ketika tidak ada isinya apa-apa itu melawan pun kandung muka itu berat. Tetapi ketika tisu ini terus kemudian hanya dituliskan Alhamdulillahirabbil alamin, itu cepet mawon ini sampai bingung dengan irsi pun boten siap sebagai dua mau ini sampai akor ini nomor. Jadi itu hanya satu ayat saja. Bagaimana ketika kita itu diberikan fadl oleh Allah 30 ajza itu sampun wonten datang manahipun panjenengan. Ini satu kekuatan, satu kenikmatan yang besar. Tentunya menikah pertanyaan yang berikutnya, bahwa ketika kekuatan ini sampun kita mau kita usahakan sudah kita raih, kemudian konsekuensi apa selanjutnya? Kemudian mereka wontenipun panjenengan dipun paringi kekuatan, dipun paringi kemuliaan yang dhateng Al-Qur'an. Itu sudah masyhur hadisnya. Ketika benjang panjenengan dipun menika, dipun hisab, malaikat menika mandhap badhe nyiksa panjenengan. Iki mungkin surat kabar mawon itu berdiri membela panjenengan. Menika ampun dipun siksa, datang manahipun piyambake menika bedhepun surat kabar. Menika nek badhe nyiksa ahli Quran menika siksa niku. Iku kabar mawon iku berdiri membela panjenengan. Mereka tapi saudara ahli Quran
itu tidak pernah menyuruh sahabatnya untuk belajar Romawi misalnya, untuk belajar ke Yunani misalnya. Tidak, pada waktu itu Habar ataupun peradaban yang tamat pada waktu itu adalah Romawi, Yunani, Persia, yang keilmuannya luar biasa, yang peradabannya luar biasa. Tapi Rasulullah ini membuat fondasi keilmuan yang sangat luar biasa itu dengan Al-Quran. Sehingga Rasulullah memiliki Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu santrinya Rasulullah yang berdiam di pelataran Masjid Nabawi, yang di situ Rasulullah mengajarkan talaqi Al-Quran, bukan hanya tentang tajwid lafzi saja, bagaimana lafaznya Al-Quran saja, tetapi di situ juga Rasulullah bagaimana tafsirnya, bagaimana terus kemudian tadabburnya. Sehingga kalau kita melihat hadis itu, Rasulullah tidak suka ketika ada yang menghafalkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Itu bukan kok larangan dari Rasulullah, bukan. Tetapi Rasulullah tidak sukanya itu karena ketika kita menghafalkan kurang dari 3 hari itu, kita tidak bisa mentadabburi Quran tersebut. Kita tidak bisa mentaati Quran tersebut. Kita tidak bisa kemudian membaca tafsir tersebut dengan seksama. Sehingga penyesalan dari Ibnu Taimiyah, seorang imam yang sangat luar biasa, tapi beliau mereka dikunci dan akhir hayatnya diberi penjara, walaupun terjadi Qol'ah Damaskus. Itu salah satu yang menjadi penyesalan Ibnu Taimiyah pada waktu di penjara di Qol'ah Damaskus itu. Beliau mengatakan, kenapa selama hidup saya itu tidak mentadabburi Al-Quran, sehingga tidak semuanya itu bisa anak-anak dari mana. Ini satu patung Ibnu Taimiyah. Bagaimana dengan Quran jenengan? Bagaimana dengan Quran jenengan? Maka ketika khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, Allah sering ngomong, ini bukan hanya tajwidul lafzi, tapi bagaimana ta'allama bi tafsirihi, ta'allama bi asrarihi. Bagaimana kita itu betul-betul belajar tafsirnya, bertadabburinya, memahaminya. Ini yang penting. Terus ikan pertama mereka sudah ahli Quran itu betul-betul mereka ikan boten dan mongkok los-losan kuasa. Karena ketika kekuatan itu bukan hanya menjadi satu rihlah ilmiah saja. Quran itu bukan sesuatu yang menjadi rihlah ilmiah saja, tetapi menjadi manhajul hayat, menjadi manhaj hidupnya kita. Ketika panjenengan itu mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah pedoman kita kadang-kadang tidak bisa kemudian menyatakan ini dalam setiap kehidupan kita. Misalnya dari apa? Terus kok kira-kira kita barokah menikah? Jadi ada ayat pundi, karena bukan mau ayat kita pundi, kira-kira. Jangan bagi pada suatu, Masya Allah, perempuan kok orang tua itu mati ini namanya apa? Itu kan di matus ini mau dibuat kata kubur boten, gitu apa? Ini jadi ketika ini menjadi manhaj, maka kembali lagi bagaimana terus kemudian Rasulullah itu menegaskan bahwa as-sunnah an-nabawiyah ini merupakan tibyanan lil Quran, penjelasan terhadap Al-Quran. Terus kemudian kita melihat bagaimana sih Rasulullah itu berhaji, bagaimana sih Rasulullah kemudian beliau itu bersedekah, bagaimana Rasulullah itu akhlaknya ketika beliau membaca Al-Quran. Seluruhnya itu kita lihat dalam bagaimana keseharian Rasulullah, bagaimana Rasulullah yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Maka tantangan kita pada saat ini menjadi hafidh adalah bukan hanya berkarakter Quran, bukan hanya, tetapi bagaimana panjenengan sami itu mengemas wahyunya Allah ini yang sangat luar biasa. Ini menjadi aksi-aksi yang simpatik. Aksi-aksi yang simpatik ini seperti apa? Panjenengan yang dikenal di masyarakat panjenengan menjadi ahli Quran itu
semakin orientalis, kemudian membuat satu keilmuan. Oh, keilmuan itu ternyata bersumber, inspirasinya itu bersumber dari Al-Quran. Oh, ternyata Al-Quran itu bisa berbicara tentang apa saja. Ketika Fir'aun itu terus kemudian kemudian ditemukan ada banyak sekali darah, Quran tidak berbicara jauh-jauh hari. Lah, bahwa aksi simpatik ini juga sudah dicontohkan. Ketika pada waktu itu Yasrib itu banyak Yahudi di sana, ya. Banyak Yahudi di Yasrib, ya. Kemudian bagaimana penduduk Yasrib ini simpati dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu dipilih oleh Rasulullah, dikirimkan oleh Rasulullah ke Yasrib, ya, dan sekarang menjadi kota Madinah. Kemudian kenapa tidak memilih Umar bin Khattab misalnya untuk ke Yasrib? Kenapa tidak memilih Abu Bakar misalnya untuk ke Yasrib? Pada waktu itu Mus'ab bin Umair itu memiliki keluasan yang sangat luar biasa, memiliki satu sikap simpati yang sangat luar biasa, sehingga pada waktu itu bisa diterima karena dia Yasrib. Dan luar biasa pada waktu itu Mus'ab bin Umair ini bisa membuat Sa'ad bin Mu'adz itu masuk Islam. Dan Sa'ad bin Mu'adz pada waktu itu adalah penggedenya Madinah pada waktu itu. Kalau panjenengan kepengen sinergitas, tidak cukup sinergitaskan kalau panjenengan betul-betul menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran itu sampai kepada aksi-aksi yang sifatnya. Tidak bisa kemudian dakwah panjenengan itu Quran itu kayak gini. Kalau panjenengan terserah masyarakat itu mau apa, betul. Tapi bagaimana mengulas ini biar lebih mudah? Bagaimana terus kemudian ketika Kiroati, ya, karena Kiroati hadir, kemudian yang dua hadir, ini juga kemudian menguatkan kemudahan-kemudahan dan sifat Al-Quran di situ. Ini merupakan sebuah contoh, tapi bukan terus kemudian kayak wasilah atau afdal minal madah, bukan. Tetapi ini bagaimana panjenengan juga ikut serta video di karakter panjenengan, lampai panjenengan, itu saat itu bukan panjenengan sakit semangat Al-Quran, bukan. Tapi bagaimana panjenengan uji lampai panjenengan, lisan panjenengan, ini sebenarnya jadi ngomong kekuatan energi itu energi Al-Quran. Maka ketika kita berbicara mengenai ini, itu cerita dari Abdullah bin Mubarak pada masanya. Ini beliau pada waktu itu haji, dan ketika keluar dari Masjid Nabawi itu saat kolektor itu terus kemudian mendapati seorang perempuan. Yang perempuan ini kemudian ditanya, mereka bersetuju kalau terjadi. Niku jawabannya pemain berdiri lalu suara dia. Oh, panjenengan kesasar. Setiap kata-kata yang diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak itu dijawabnya dengan jawaban Al-Quran. Ketika Abdullah bin Mubarak memberikan Assalamualaikum, dia jawab dengan Assalamu khairan min Rabbil Wahid. Kemudian pada waktu itu ketika Abdullah bin Mubarak terus kemudian ini kesasar, kemudian bertanya mau kemana? Ini subhanallah asra bi'abdi. Ini yang dijawab, oh, ke Masjidil Haram, kata Abdullah bin Mubarak. Pada waktu itu kemudian disiapkanlah unta. Ketika naik kepada unta itu, di antara Abdullah bin Mubarak itu bersenang dan bernyanyi pada waktu itu. Itu kemudian dijawab oleh perempuan tersebut, berdoa katsira. Itu dengan apa begitu dengan Al-Quran. Ini sangat luar biasanya itu, ya. Harus mengatakan ketika sampai kepada rumah, ini mudah putra yang namanya Yahya khudil kita bagi Tuhan. Ini sangat luar biasa, Masya Allah. Kenapa perempuan ini
setunggal kedah menjadi dedikasi saya boten bohong tapi kali boten menyakiti orang. Ketiga, misalnya boten ngomongnya berkata intan saru-saru ini mau jadi susah pada orang, apalagi dengan menjawab seperti pertanyaan itu dengan bisa berubah jadi susah saya sedikit. Kalau ini kan masa mulai aku awal mana jalan Al-Quran Al-Karim surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ini menjadi surat yang pertama kali turun bahwa ketika mengatakan menikah niki sampai pas itu ini adalah satu stressing point yang penting dari Allah bahwa kita harus memiliki menghimai ilmu itu lebih dari segalanya. Lah, dikatakan surat Al-Alaq menikah ini memiliki beberapa tuntutan bagaimana sih kita itu sebaiknya menjadi ahli Al-Quran itu. Yang pertama, Allah al-insana malam yakla. Ketika menikah malam Allah al-insana malam yakla menikah, kita itu selalu membutuhkan ilmu. Kita itu selalu diutus ke sana menulis ilmu keras. Tidak bisa kita menghabiskan ilmu itu sampai pada satu titik, satu letak dari Al-Quran itu panjangnya tidak akan habis. Ilmunya Al-Quran tidak akan habis. Bahwa Al-Quran itu ilmu mereka terus mengatakan dengan terus walau firman di mau dengan sami terus ahli Quran terus ahli Quran kita ilmu kita senang ngaji benar mongkok ngaji mongkok ibu panjenengan menikah kalau butuh mengerti tafsir, kalau tidak butuh mengerti fikih bisa bukan ilmu syariat itu penting bahwa sebenarnya itu saking Quran jenengan ngertos caranya wudu saka Quran jenengan ngertos menikah caripun panjenengan menikah tayamum bisa ini kalau Quran disenai Quran jenengan. Ini ketika kita berbicara mengenai kasus mereka, di mana Al-Quran bisa menjawab segalanya, bisa. Perkawis politik, Al-Quran agama. Perkawis ngomong rumah tangga, Quran jawab. Perkawis ngomong misalnya sains, ilmiah, ngomong Quran itu menjawab. Para alim itu tidak pernah bosan-bosan, selalu ngaji, selalu pengen ilmu. Kita sadari pun panjangan benar dan semua itu adalah bisa. Ini kan sudah. Jika beberapa kali ini sering kalau Islam dan Arab menikah bahwa Arab menikah hanya bodoh ini. Kalau saya tahu panjangan yang kecil-kecil yang bercampuran dengan darah itu panjangan yang ketika dibuang dengan nutfah menikah dari mukhalafah yang dibuat takdir oleh Allah, dari mukhalafah yang berbentuk dari Allah. Panjenengan sami menikah namun diciptakan saking bodoh mawon. Kayak gimana panjenengan kok terus kemudian menikah bersikap langit pada panjenengan namun bodoh mawon. Namanya bagi pulau panjenengan sombongan berkurang tidak sama lagi. Tunggu sakit menjamin panjenengan sombong datang Gusti Allah panjenengan menikah dipun uji apalagi pun panjenengan mau setelah boten lali pun sakit menjamin. Nomor pulau panjenengan menikah dipun garansi pada saat ini panjenengan asal rahmatipun Allah padahal datang ini pun bahwa ini apa yang awal sangat jelas. Menikah فَصَبَّحَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَعَمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. Wonten yang menikah niki amale niku amale
seperti Abdullah bin Umar, seperti misalnya nomor yang ini Abdullah bin Maktum yang kemudian beliau itu sudah sepuh, beliau tidak bisa